Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Seperti biasa, saya akan share satu hal yang bisa jadi bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda, ya. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, silakan Anda nonton dulu, lalu subscribe jangan lupa, dan like dan share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring, ya. Dengan Anda men-sharingkan video-video yang bermanfaat, Anda juga bisa membantu orang lain. Oke, so hari ini saya akan membahas tentang price, ya, tentang harga. Banyak dari kita bilang, Coach, harga. Customer maunya cari yang paling murah, customer mau yang paling murah. Saya sudah banyak sharing mengenai bagaimana Anda bisa menentukan harga sehingga tidak terkesannya terlalu harus banting-banting harga terus. Karena intinya Anda bisa membangun yang namanya persepsi dan Anda bisa mengangkat emotional benefit dari produk Anda dan Anda juga bisa membangun yang namanya differentiator atau hal-hal atau faktor-faktor pembeda bisnis Anda atau produk Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda. Jadi, saya ingin mengingatkan lagi, kalau Anda yang masih perang-perang harga, ya, itu normal. Perang harga itu normal. Mau di zaman kapanpun kita berdagang, pasti namanya perang harga itu akan ada. Cuman, apa action yang harus kita lakukan? Pertama, Anda harus membangun differentiator atau faktor pembeda. Apa bedanya produk saya? Apa bedanya jasa saya dengan orang lain? Anda harus pikirkan itu. Kedua, Anda harus juga membangun yang namanya emotional benefit. Bukan hanya jual produk saja. Jadi jangan hanya jual produk, tapi jual emotional benefit. Apa emotionalnya dari produk Anda? Silakan nonton video-video saya tentang bagaimana membangun persepsi, ya, untuk bisnis dan produk Anda dan membangun emotional benefit, ya. Saya sudah jelaskan, ada video saya tentang bagaimana cara menjual masker sehingga Anda bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Oke? Now, saya hari ini akan sharing mengenai price. Bagaimana cara Anda menentukan price? Karena price itu sangat-sangat penting, apalagi bagi Anda pengusaha. Tentunya kalau Anda bisa menentukan harga dengan tepat, ya harusnya Anda punya margin adalah cukup atau bahkan lebih, sehingga Anda bisa mempunyai profit lebih besar. Kan tujuan bisnis seperti itu, tujuannya agar profitnya semakin bertambah. So, saya ada 4 tipe atau 4 cara menentukan harga. Yang pertama, itu kita bisa sebutkan namanya margin base price. Margin base price. Ya, apa itu margin base price? Artinya Anda harus tahu berapa margin Anda. Contoh, misalnya modal Anda 20.000. Anda punya bisnis ice coffee. Anda jual minuman ice coffee, begitu ya. Modalnya 20.000. Lalu Anda jualnya berapa? Jualnya 40.000. Nah, berarti marginnya berapa? Ya, ini ke sini, marginnya berarti berapa? Ini keuntungannya berarti berapa? 100%. Nah, inilah margin. Jadi Anda bisa jual, ya, modalnya 20.000, modalnya 20.000, jualnya 40.000, berarti Anda bisa jual marginnya 100%. Ini margin base. Margin base, ya. Jadi Anda harus tentukan berapa margin yang Anda mau dapatkan dari produk Anda. Anda jual jasa apapun itu, cuci motor, cuci mobil, atau Anda jual jasa untuk cleaning sepatu gitu ya, ataupun apapun, barber ya, atau macam-macam apapun bisnis Anda bisa jual, lihatnya dari margin base. Jadi Anda harus tentukan marginnya berapa, ya, marginnya berapa, dan di situ Anda tentukan. Ada yang menjualnya, Coach, saya jualnya nggak mau terlalu tinggi, boleh, ya. Misalnya ya nggak sampai 100%, saya modalnya 10.000, jualnya berapa? Jualnya 15.000, boleh nggak? Boleh. Berarti marginnya berapa? Berarti marginnya 50%. Begitu, ya. Nah, pertanyaannya, Coach, kenapa saya jualnya kok tentuinnya by margin? Kenapa 100%? Kenapa 50%? Karena kan margin itu adalah spreadnya, ya, spread keuntungannya. Jadi ini kan nanti mesti dipotong lagi dengan biaya operasional.
Jadi bisa jadi Anda kalau marginnya 50%, mungkin biaya operasionalnya bisa jadi 30%. Berarti Anda keuntungan net profitnya 20%. Jadi kalau Anda sudah tahu bottom line-nya profitnya mau 20%, dan Anda sudah tahu ternyata biayanya sekitar 30%, berarti Anda kalau setting 50% masih aman mendapatkan profit 20%. Kalau Anda settingnya 100%, ya Anda sudah tahu mungkin biaya operasionalnya misalnya 30%, marketing budgetnya 30%, udah 60% sendiri. Lalu sisanya ada 30% lagi misalnya biaya lain-lain dan mungkin ada pengembangan dan sebagainya, sisanya 20%. Makanya Anda buat marginnya, buat harganya, harga jualnya itu dengan margin 100%. Boleh juga begitu. Itu cara pertama ya, margin base. Oke. Nah, cara kedua menentukan harga adalah dengan markup. Markup price. Markup price ya. Berarti gimana? Kalau tadi margin ya. Berarti kalau sekarang Anda modal 20.000, Anda modalnya 20.000, lalu Anda jualnya, nah kalau tadi kan margin, misalnya Anda setting marginnya mau 100%, betul ya? Berarti jualnya kan berarti 40.000, ya. Nah sekarang markup tambah, Anda mau tambah berapa? Anda mau tambah 10.000, ini markup nih, berarti di sini tambah 10.000, berarti Anda jualnya berapa? 50.000. Jadi margin ditambah markup, Anda boleh nggak ya? Boleh aja. Jadi balik lagi ya, ini tergantung Anda, tergantung bisnis Anda, tergantung seberapa Anda yakin, seberapa Anda percaya Anda bahwa customer pasti ada yang bisa beli kok. Walaupun saya modalnya cuma 20.000, tapi mereka akan beli 50.000. Karena Anda kemas sedemikian, packagingnya bagus, mungkin Anda juga angkat dengan marketing communication yang bagus, sehingga jual 50.000, orang juga masih banyak mau beli dan bahkan antri. Jadi ini markup. Ya, bisa markupnya bisa 10.000, bisa 20.000, terserah Anda. Anda mau di markup berapa persen? Ada beberapa bisnis yang mereka setelah margin di markup sampai 50.000, boleh juga, ya. Atau markupnya sampai 100%, boleh. Setelah itu nanti Anda boleh potong diskon dan sebagainya. Jadi begitu Anda potong diskon, ya, wah diskon sampai 50%, yang dipotong mungkin ininya, ya, variabel ininya, bukan marginnya. Jadi marginnya sebenarnya tetap aman. Boleh nggak? Ya boleh aja. Anda bisa pakai cara kedua, yaitu markup price. Lalu cara ketiga, bundling price. Ya, bundling price begitu. Contohnya begini. Misalnya ya, ini Anda produk A. Ya, produk A itu modalnya sama dengan 20.000. Contoh. Lalu ini jualnya sama dengan 40.000. Boleh ya? Berarti ini marginnya berapa? 100%. Marginnya 100%, ya. Produk B, ya. Produk B itu modalnya misalnya 20.000, sama nih, modalnya 20.000. Tapi jualnya ini 60.000. Nah, berarti berapa nih? 200%. Gitu kan? Nah, Anda bisa bundling. Jadi, contoh bundling gimana? Berarti, Pak, Bapak bisa beli paket, Pak. Oh, iya. Bisa beli paket, ya. Maksudnya bagaimana beli paket? Maksudnya begini, beli paket itu, kalau Bapak kan kalau beli satuan, harga produk A 40.000. Betul. Harga produk B kan 60.000, ya. Nah, kalau Bapak paket, berarti A ditambah B, itu Bapak bisa hemat. Nih kalau A sendiri, B sendiri berarti kan 100.000 ya Pak ya. Nah kalau Bapak beli A dan B, itu Bapak bisa hemat. Hematnya berapa? 20.000 Pak. Wow, bisa hemat 20.000. Iya. Jadi Bapak cukup membayar 80.000 saja. 80.000 saja. Ya, jadi Bapak kalau beli A 40.000. Beli B 60.000 ya. Nah, sebenarnya A tambah B itu kan 100.000 harusnya Pak kalau beli satuan. Tetapi kalau Bapak belinya bundling di paket itu adalah A ditambah B ya. Berarti berapa nih? 60 tambah 40 tambah 60 kan 100.000. Nah, Bapak nggak usah bayar 100.000, Bapak bisa hemat, cuma Bapak bayarnya 80.000. Jadi Bapak bisa hemat
berapa? 20.000. Pertanyaannya kepada Anda masih untung nggak? Masih untung nggak? Masih untung. Ya, masih untung dong. Coba Anda hitung aja berapa. Yang A untung, di B juga masih untung. Walaupun mungkin untungnya lebih sedikit. Ya kan? Marginnya lebih sedikit. Tapi Anda secara rupiah, yang tadinya kalau beli A cuma dapat rupiahnya 40.000. Kalau beli B aja cuma dapat rupiahnya 60.000. Tapi kalau dibanding bisa dapatnya 80.000. Ini contoh aja. Tapi Anda juga masih tetap untung. Nah, ini tipe ketiga, yaitu bundling price. Anda bisa jual paket. Ya, maka sekarang jangan heran kalau banyak paket-paket, ya kan? Anda jual. Saya udah bahas mengenai video bagaimana cara Anda membuat paket, ya. Tapi intinya adalah Anda juga bisa bundling price-nya, ya, atau banding produknya sehingga Anda bisa menggunakan satu harga yang lebih hemat, tetapi spending customer lebih besar. Oke, nah, tergantung produk Anda, ya. Tergantung Anda bisa pakai produk jasa atau produk, ya, produk yang Anda lakukan sekarang. Oke, nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 adalah, kita sebutnya apa? Nomor 4 itu value base. Value base price. Nah, ini namanya value base price. Jadi contoh, produk A itu modalnya sama dengan 20.000. Betul? Ya. Ya, Coach. Nah, harga jualnya ternyata Anda bisa jual 120.000. Wow. Ini berapa persen kenaikannya, Coach? Luar biasa. 600 ya? Ya, 600% kan? Luar biasa nih. Ya, 600%. Betul ya? Nah, jadi gimana caranya bisa marginnya gede begini? Bagaimana caranya bisa kita punya margin 600%? Value base. Jadi kata kuncinya di value. Value itu artinya apa? Value itu artinya adalah hal-hal yang buat customer itu menjadi satu value ataupun satu benefit yang buat mereka itu nggak apa-apa lah saya harus bayar segitu mahal karena buat saya itu keren. Karena buat saya itu memang bagus barangnya. Bisa jadi produknya langka, atau bisa jadi produknya populer, atau bisa jadi memang satu-satunya begitu kan. Jadi nggak apa-apa lah saya bayar lebih mahal sedikit. Misalnya begitu. Itu tergantung persepsi dari customer. Nah, nomor 4 ini keren banget. Jadi kalau Anda bisa jual dengan margin sedemikian tinggi, ya kenapa? Karena Anda tahu bagaimana cara supaya customer itu melihatnya bukan hanya harga tapi value. Nah, dari keempat ini pasti Anda mau yang ini. Betul ya? Nggak juga, Coach. Saya maunya yang nomor 1, ya terserah Anda. Ya, sebagaimanapun Anda juga sebagai pemilik bisnis, Anda harusnya bisa menentukan yang mana yang paling cocok untuk produk saya. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya saat cuma menentukan saja, Anda juga harus yakin, ya, punya belief kira-kira cocoknya yang mana, ya. Saya pernah jual harga ini, ya, value base. Jadi saya menjual value-nya, bukan hanya produknya saja. Value itu bagaimana cara jualnya? Gampangnya begini deh, saya pernah lakukan di salah satu klien saya, dia punya satu restoran bebek begitu ya. Lalu saya tanya, Pak, begini, Ibu, suami istri, begini Bu, coba saat ini Ibu beli piringnya, ya, yang jangan yang bulat biasa, tapi yang agak sedikit, ya, kayak bujur sangkar begitu, agak kotak begitu bujur sangkar, tapi ujungnya nggak lancip ya, agak lekuk begitu. Nah, lalu Ibu sajikannya dengan cara berbeda, ya, nasinya dicetak gitu, ya, terus si bebeknya juga dipakai garnish sedikit, ya, ada sedikit potongan tomat, potongan mentimun, ya, ditambah strawberry sedikit, ya, pokoknya untuk pemanis deh. Ya, lalu diberikan saus yang agak didesain seperti itu. Jadi terkesannya ini profesional sekali, ya. Lalu diberikan sendok garpu yang persepsinya terkesannya kayak sendoknya mahal. Persepsi belum tentu mahal. Saya waktu itu bilang sama suami istri ini, Bu, coba cari di online begitu yang sendoknya silver, ya, tapi silvernya betul-betul seperti kayak silver, silver ya, sendok yang keren banget gitu ya. Nah, coba pilih, cari, wah ternyata ketemu nih si Ibu, silverware bener-bener ya, spoon dan forknya itu keren banget. Jadi begitu disajikan ke pelanggan, Ibu tanya sama pelanggannya, Pak, Bu, saya mau tanya, ya, kita main tebak-tebak harga ya, boleh? Nih Pak, harga dia waktu itu bilangnya kan sebelum
diangkat sama saya gitu ya. Dia bilangnya nasi bebek komplit gitu. Nasi bebek komplit dengan pakai cabai rawit dan sebagainya lah gitu ya. Lalu saya twist sedikit, diubah sedikit, diangkat. Jadi diangkat menjadi apa? Fried duck with the special sauce gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi saya angkat ya salah satunya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Lalu kita serving ke customernya. Bu, Pak, mau tanya. Kita main tebak-tebakan harga ya. Menurut Ibu, satu piring ini harganya berapa? Wah, kalau menurut saya ini satu piring 49.000. Oke. Dia lalu tanya dengan customer berikutnya. Bu, mau tanya. Ini kita punya special ya, rice with the crispy duck with the special sauce. Ini benar-benar signature-nya dari rumah makan kami. Kira-kira harganya berapa? Oh, ini kayaknya 59.000. Oke. Tanya lagi dengan pelanggan yang lain. Oh, ini kayaknya sekitar 55.000. Nah, setelah itu sorenya kita adakan satu evaluasi begitu ya. Lalu ditanya, Bu, setelah Ibu rata-rata dari sekian banyak tamu yang Ibu tanya tentang paket bebek tadi, rata-ratanya di berapa, Bu, harganya? Oh, Coach, ternyata rata-ratanya di 45.000. Wow, harganya di 45.000. Ini contoh ya. Contoh buat Anda. Ini contoh aja. Jadi value base ya, contohnya buat Anda. Wah, harganya 45.000. Harga 45.000. Ini menurut persepsi pelanggan. Pelanggan. Ya, persepsi pelanggan atau customer gitu ya. 45.000. Anda tahu modalnya berapa? Ternyata modalnya cuma 15.000. Gitu. Sekitar berapa persen keningkatannya? Wah, Coach, tahu gitu saya jualnya sekitar 50.000. Tadi Ibu katanya bilang susah untuk naikin harga. Setelah Anda bangun persepsi, bisa juga tuh naikin harga begitu. Nah, jadi ini adalah contoh nyata yang saya juga ajarkan dan saya juga bimbing dan coach klien saya, dan akhirnya dia bisa membangun persepsi sehingga harganya lebih tinggi dari kompetitor dan customer tetap mau ke sana. Karena bukan hanya harga ya, tentunya customer melihatnya ada value, benefit. Selain itu dia sedikit dekorasi biar rumah makannya biar lebih cantik ya, biar lebih terkesannya cozy, nyaman gitu kan, dan pastinya makanannya memang enak. Ya, jadi itu contoh nyata. Nah, apakah Anda bisa membangun seperti itu dan meningkatkan harga dan juga bisa menentukan harga yang tepat di bisnis Anda? Tentunya pasti Anda bisa, ya. Nah, tadi saya sudah sharingkan ada 4 tipe bagaimana caranya Anda menentukan harga. Yang pertama adalah margin based price, kedua markup price, ketiga bundling price, keempat adalah value based price. Nah, semoga dengan tips ini semakin membuka lagi wawasan Anda tentang bagaimana cara Anda menentukan harga jual kepada customer Anda. Semoga selalu bermanfaat, selalu sehat, take care, stay positif, dan salam pengusaha.